10 hari jelang pendaftaran Capres-Cawapres pada 19 hingga 25 Oktober mendatang, bakal Capres Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto tampaknya masih adem ayem. Belum menentukan siapa sosok bakal Cawapres pendamping mereka. Tokoh asal Jawa Timur menguat dalam radar bakal Cawapres. Sebut saja nama Menko Polhukam Mahfud MD, Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bukan tanpa alasan, Provinsi Jawa Timur dianggap sebagai epicentrum pemilu 2024. PDI Perjuangan bahkan tak menampik mempertimbangkan nama Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa karena keduanya dianggap punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Pak Mahfud dan Mbak Khofifah itu memang dari Jawa Timur kan, jadi memang mempunyai ceruk suara masing-masing. Ya itu juga menjadi pertimbangan dan tentu saja calon presiden yang ada mempertimbangkan hal tersebut, termasuk PDI Perjuangan. Tahu namanya jadi rebutan Ganjar dan Prabowo untuk menempati posisi RI 2, begini kata Khofifah. Ibu dicari Pak Prabowo sama Ganjar. Gimana Bu? Makanya aku ngomong dulu ada Pak Presiden. Dan Ibu hari ini senang banget nyebut kata presiden ya Bu ya? Supaya sama ndak tanya maksudnya. Jika Khofifah masih malu-malu, lain dengan Yeni Wahid yang mantap menyatakan siap jika dipinang menjadi bakal Cawapres. Yeni bahkan diketahui menjalin komunikasi baik dengan Prabowo ataupun Ganjar Pranowo. Tapi Bu Yeni siap kalau misalnya dicalonkan atau disandingkan dengan salah satu calon presiden? Saya siap untuk jadi Cawapres, siap juga untuk tidak jadi. Siap. Tapi misalnya mau di dalam maupun di luar harus tetap berjuang untuk kepentingan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur dan cukup lengket dengan baca pres Ganjar? Namun saat ditanya peluang berduet, Mahfud bilang sudah berteman lama. Pak Ganjar teman saya sudah sejak tahun 2004. Satu kantor terus. Jadi baca wapresnya Pak. Waduh. Buat Pak untuk jadi baca wapres. Mobil langsung mobil. Ini mobil. Oke ya. Dari sejumlah nama yang punya pengaruh kuat di basis lumbung suara Jawa Timur dan juga NU, kini yang jadi pertanyaan, siapa yang bakal dipinang bakal Capres Ganjar dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang? Tim Liputan, Kompas TV. Bakal Capres Ganjar dan Prabowo mempertimbangkan sejumlah nama yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur untuk dipinang sebagai bakal Cawapres. Lebih lengkap, kita tanyakan Direktur Parameter Politik Adi Prayitno terkait dengan bagaimana langkah kedua baca pres yang belum menentukan cawapresnya ini. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Mas Ihsan. Mas Adi, kalau Anies sudah meminang Caimin yang punya pengaruh juga di Jawa Timur, lalu Ganjar dan Prabowo ini apakah kedepannya juga pasti akan meminang tokoh Jawa Timur juga, Mas Adi? Saya kira soal siapa yang bisa menjadi pendamping Ganjar ataupun Prabowo Subianto itu ranah elit, Mas. Kalau kita bicara ranah elit tentu tidak pernah mempertimbangkan bagaimana suara-suara publik yang muncul dari bawah ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya sudah banyak nama-nama yang secara kapasitas, kompetensi, popularitas, kemudian punya elektabilitas, tapi tidak kunjung diumumkan sebagai calon pendamping dua calon presiden ini. Oleh karena itu bagi saya persoalan siapa pendamping Ganjar dan Prabowo Subianto ini mirip-mirip sebuah misteri Tuhan sebenarnya. Karena tak ada satupun orang yang bisa memastikan secara pasti siapa yang akan dipilih, itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara pendampingnya Ganjar Pranowo, saya kira sudah mulai mengerucut pada dua sosok ya, yang selama ini selalu menjadi perbincangan publik itu antara Mahfud MD dan Khofifah. Dan bahkan kemudian muncul lagi nama Pak Sandiaga Uno ya. Di antara tiga nama ini saya kira memang barang bagus. Karena telah memiliki modal sosial, modal kapital yang saya kira kalau dipilih akan memiliki daya ungkit elektabilitas ke Pak Ganjar Pranowo. Begitupun di seberang yang lain kita melihat Prabowo Subianto memang muncul nama-nama seperti Erick Thohir. Muncul juga nama Bu Khofifah dan Pak Erlangga Hartarto. Tapi kan kita yang melihat dari jauh, rasa-rasanya kubu Prabowo Subianto ini kan masih berharap supaya Gibran Raka Buming Raka gitu ya, kemudian mendapatkan restu dalam tanda kutip dari keputusan yang akan dikeluarkan dari MK sehingga bisa maju di 2024. Oleh karena itu ini semacam wait and see sebenarnya last minute soal
bagaimana perkembangan dan dinamika politik yang saya kira akan bergerak dinamis Oke, Mas jelang Adi. pendaftaran ke KPU. Tapi kan banyak sekali nama tokoh Jawa Timur yang disebut. Kalau kita melihat jumlah pemilih, sebenarnya yang paling banyak justru Jawa Barat. Sebegitu pentingkah, sebegitu seksikah tokoh Jawa Timur ini menjadi calon wakil presiden? Ya, kalau bicara tentang Jawa Timur, dua hal. Pertama, karena memang merupakan basis wilayah yang secara teritori memang memiliki jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Yang kedua, karena diasosiasikan tokoh dari Jawa Timur itu memiliki penetrasi yang cukup kuat dengan Pak Mahfud MD, Mas. Oleh karena itu wajar kalau kemudian tokoh dari Jawa Timur itu dibidik ya. Bagi Prabowo Subianto tentu menjadi penting tokoh dari Jawa Timur ini karena memang selama ini Prabowo itu kan lemah di Jawa Timur dan lemah dari kalangan NU. Jadi wajar kalau yang muncul di permukaan itu adalah sosok-sosok yang dikaitkan dengan sosok Jawa Timur seperti Bu Hovifah. Kalau bagi Pak Ganjar Pranowo, kalau itu betul sosoknya adalah Jawa Timur, sosoknya adalah dari kalangan NU, ini akan semakin mempertebal kekuatan politik Ganjar di Jawa Timur. Dari semua survei yang kita lakukan, termasuk survei-survei lembaga yang lain yang kredibel, memang Ganjar Pranowo ini kan cukup kuat dan cukup leading di Jawa Timur. Oleh karena itu, kalau yang dipilih sosok Jawa Timur oleh Ganjar, tugas terbesarnya adalah bagaimana menambah kekuatan politik Ganjar di Jawa Barat, kemudian DKI, dan kemudian di Banten. PR-PR yang tentu saja akan dibebankan kepada mereka. Satu sisi di Jawa Timur misalnya ditebarkan oleh Ganjar, tapi di tempat yang lain yang selama ini Ganjar lemah itu menjadi PR calon wakilnya yang akan siap bertanding. Begitupun dengan calon wakil yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto. Tugas utamanya adalah memperkuat dukungan politik di mana Prabowo Subianto itu lemah. Salah satunya Jawa Timur dan kalangan NU. Saya kira di situ Mas tarikan politiknya yang sampai saat ini sebenarnya kenapa dua calon ini tidak kunjung mengumumkan siapa yang akan mereka pilih. Mas Adi, ada 3 nama tokoh Jawa Timur yang santer sekali. Yeni Wahid, Gubernur Jawa Timur Hovifah, dan juga Pak Mahfud. Dari ketiga nama ini sebenarnya yang paling potensial untuk menjadi cawapres Ganjar ataupun Prabowo ini siapa? Antara Mahfud dan Hovifah. Mahfud itu bagi saya bukan hanya memiliki bekal popularitas, bukan hanya punya bekal elektabilitas, tapi bicara Mahfud MD itu melampaui itu semua. Mahfud ini adalah sebagai sosok yang dinilai punya integritas ya, karena semangat dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kemudian punya kapasitas, punya portofolio politik yang cukup mentereng ya. Mantan pernah misalnya sebagai anggota dewan di legislatif, pernah juga di yudikatif dan pernah di eksekutif. Ini yang saya kira pengalaman yang cukup luar biasa. Oleh karena itu bicara tentang Mahfud MD melampaui batas-batas elektabilitas dan popularitas. Kalau Bu Hovifah ini kan 3 hal yang kemudian diyakini sebagai keuntungan yang cukup luar biasa. Mewakili figur perempuan, yang kedua kuat di NU, yang ketiga adalah secara teritori karena posisinya sebagai gubernur sangat dinilai punya jejaring networking dan penetrasi yang cukup luar biasa, Mas. 2 orang ini yang saya kira memang cukup memungkinkan kalau kita melihat berbagai variabel survei dan konsumsi masyarakat secara umum. Di luar nama itu rasa-rasanya agak sulit, tapi dalam politik kita, Mas, kita tidak pernah tahu siapa yang in the end of the day-nya akan dipilih, apalagi persoalan cawapres Ganjar. Ini kan domainnya 3 ketua umum partai politik, 4 ketua umum partai politik maksud saya. Megawati Soekarno Putri, kemudian Pak Haritanu, kemudian Pak Oso, dan kemudian Pak Mardiono. Yang lain di luar itu tentu tidak punya kewenangan apapun untuk memutuskan kira-kira siapa yang akan dipilih. Jangan-jangan yang dipilih itu di luar nama itu, kan masih ada Andika Perkasa, kemudian ada nama Sandiaga Uno yang saya kira masih punya bekal politik luar biasa juga, Mas. Oke, berarti emang masih saling tunggu ya, punya waktu 10 hari, baik itu Ganjar dan juga Prabowo, saling menguatkan posisinya di provinsi tertentu ya. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno, sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pemilu. Terima kasih Mas Adi.